Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Agus Sudarso, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatrik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa betapa pentingnya vaksinasi COVID-19 terhadap kelompok risiko, terutama pada kelompok usia lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini, COVID-19 ini tentu menimbulkan banyak problem, dan salah satu cara memutus mata rantai penularan COVID-19 ini adalah vaksinasi. Dan kita bersyukur alhamdulillah bahwa lanjut usia sudah diperkenankan untuk ikut dalam program vaksinasi dan merupakan skala prioritas. Ya, tentu kami berterima kasih sekali bahwa kelompok-kelompok lansia ini merupakan skala prioritas untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jadi harapan kami bahwasanya para lansia tentunya diharapkan untuk dapat ikut serta dalam program vaksinasi sebagai upaya dalam pencegahan terhadap virus COVID-19 ini. Jadi banyak pertanyaan yang ke kami bahwa apakah semua lansia dapat dilakukan vaksinasi. Memang ada beberapa syarat yang dikeluarkan oleh kolegium atau perhimpunan baik itu penyakit dalam maupun ahli lansia, bahwa salah satu syarat utama yang disarankan untuk vaksinasi adalah lansia yang sehat atau lansia yang fit atau robust. Jadi ada istilah kami itu namanya kerentaan atau frail. Jadi pada kelompok lansia yang sehat atau masih fit, maka itu merupakan kandidat atau yang paling bagus untuk ikut dalam program vaksinasi ini. Tetapi pada kelompok-kelompok yang rentan atau frail itu memang tidak disarankan untuk vaksinasi. Sehingga biasanya kami merekomendasikan ada instrumen yang kita pakai untuk menapis kelompok lansia yang bisa dilakukan vaksinasi. Ada instrumen yang kita sebut sebagai rapuh. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada pasien-pasien lanjut usia, dan itu ada pertanyaannya dan kita hitung, dan kalau kelompok itu masuk dalam kelompok yang sehat maka kita kategorikan dapat menerima vaksinasi. Jadi pada dasarnya ada kelompok lansia yang fit atau sehat. Ya, fit dalam artian robust, ya, yang tidak rentah, ya, seperti itu. Bagaimana dengan pasien-pasien lansia? Ya, kita tahu bahwa pasien lansia kan identik dengan penyakit yang banyak, ya. Biasa ada hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit kanker. Pada dasarnya misalnya dia hipertensi dan berobat teratur, terkontrol, maupun diabetes teratur dan tidak ada komplikasi akut dari penyakit tersebut, boleh dilakukan vaksinasi. Itu tidak menjadi suatu hal yang menghambat atau kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi sepanjang tidak ada kondisi akut atau komplikasi akut dari suatu penyakit yang diderita pada pasien tersebut. Jadi prinsipnya pasien dengan diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular, kanker itu boleh sepanjang pasiennya stabil, dan yang paling tadi utama pasiennya memang dalam kelompok kategori yang fit, tidak rentah. Ya, seperti itu. Memang sebelum adanya vaksin lansia untuk COVID ini, ya, berbagai macam, salah satu rekomendasi yang kita sarankan itu adalah vaksinasi influenza dan vaksinasi pneumonia. Jadi jauh sebelum adanya pandemi ini, pada kelompok-kelompok lansia, vaksin-vaksin yang kita sarankan termasuk vaksin influenza, karena gejalanya hampir sama. Tidak ada masalah kalau pasien-pasien yang sudah mendapatkan nantinya vaksin COVID, ya, mendapatkan vaksinasi influenza, boleh, bahkan sangat dianjurkan, ya. Ini yang menarik, ada pertanyaan bahwa apakah sama interval waktu lansia dengan kelompok muda lainnya atau dewasa. Saat ini kan biasanya 2 kali penyuntikan vaksin dengan rentang waktu 14 hari. Nah, pada kelompok lansia itu agak lebih panjang, 28 hari, bahkan yang sebulannya 28 hari. Ya, ini banyak penelitian-penelitian bahwa oleh karena
kondisi imunosenesens ya, sistem imunitas yang memang tidak sama dengan kelompok muda lainnya, sehingga pasien lansia itu biasanya interval waktunya agak panjang, 28 hari. Itu yang dilakukan. Nah. Jadi apakah yang harus dilakukan? Saya kira tetap sama dengan prinsip ya 5M ya, mencuci tangan, menjaga jarak ya, memakai masker dan menghindari kerumunan dan menjaga imunitas. Jadi jangan sampai ada persepsi yang salah bahwa kalau setelah vaksin kelima itu tidak lakukan. Justru tetap kita lakukan sebagai upaya pencegahan. Jadi ini salah satu upaya kita untuk memutus mata rantai penularan daripada virus 19. Jadi aktivitas yang tetap kita sarankan adalah olahraga ya, makan teratur, istirahat yang cukup, kemudian kalau ada komorbidnya tetap mengkonsumsi obat secara teratur ya. Jadi kalau ada diabetesnya, ada hipertensi, minum obat secara teratur, aktivitas seperti biasa silakan dengan mengedepankan tetap dengan 5M ya, seperti itu saya kira. Ya, saya kira sekali lagi saya mengharapkan sekali bahwa terima kasih sekali bahwa vaksin untuk COVID-19 ini sudah ditujukan kepada kelompok-kelompok lansia. Jadi jangan ragu untuk ikut vaksin. Dan tentu terima kasih sekali kepada pemerintah yang sudah menyediakan vaksin ini secara gratis dan mengedepankan, memprioritaskan untuk kelompok lansia. Adanya isu-isu hoax bahwa ini tidak halal, saya kira ini jangan dijadikan suatu alasan atau hal yang mendasar. Saya kira kita percaya bahwa adanya vaksin telah melewati uji klinis maupun tes lainnya dan dikeluarkan, dan saya kira ini sangat halal dan aman untuk kelompok-kelompok lansia. Jadi sekali lagi mari kita manfaatkan kesempatan ini sebagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saat ini banyak tempat fasilitas kesehatan sudah menyediakan sarana untuk vaksin untuk lansia, termasuk kami di Rumah Sakit Sandi Karsa juga menyediakan layanan vaksinasi untuk kelompok lansia. Jadi manfaatkan seperti itu, dan bila mana ada hal yang nantinya Anda ditanyakan secara lebih dalam, saya kira boleh berkonsultasi sama saya di Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar. Ya, terima kasih ya.